Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Sudah siap untuk belajar? Namun sebelum kita belajar, seperti biasa nih, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Makasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tahan tintingnya Bu Dini mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, serta jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Baik, sudah siap belajar ya? Nah, langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar soal numerasi ya. Latihan asesmen daerah tahun pelajaran 2021-2022 yang diselenggarakan hari Rabu 19 Januari 2022. Ya, langsung saja nomor 1. Di sini ada tabel harga alat tulis Koperasi Melati. Ada nama barang dan harganya. Langsung saja, Bima membeli alat tulis di Koperasi Melati. Ia memiliki uang 10.000. Alat tulis yang dapat dibeli Bima adalah, maka pertama kita hitung satu persatu dari A sampai D. Ya, untuk mencari yang mendekati 10.000. Nah, bisa dilihat di situ 3 buku. Berarti 3 kali 2.400, lalu ditambah 1 penggaris 2.500. Kita dapatkan 9.700. Untuk 2 buku gambar dan 1 pensil kita dapatkan 10.600. Untuk 3 buku tulis dan 2 pulpen yaitu 9.200. Dan untuk 2 pensil dan 1 penggaris kita dapatkan 10.500. Jadi yang paling mendekati adalah A 9.700. Karena yang C itu masih sisanya banyak. Kemudian untuk yang B dan D itu kelebihan, jadi tidak bisa ya. Untuk nomor 2, di situ ada toko Segar memiliki 4 lemari pendingin sebagai berikut. Di sini lemari pendinginnya ada suhu awalnya yang berbeda, kemudian kenaikan suhu per menitnya juga berbeda. Suhu keempat lemari pendingin dinaikkan selama 5 menit. Lemari pendingin yang memiliki suhu akhir tertinggi adalah, maka kita kalikan dulu kenaikan suhunya semuanya dikali 5 ya. Lalu ditambahkan dengan suhu awal. Jadi kita dapatkan di lemari pendingin 1 sampai 4 yang paling tertinggi suhu akhirnya yaitu nomor 2 ya, 5 derajat Celcius. Jika terlalu cepat penjelasannya boleh di-pause untuk menyalin dulu atau mencermati dulu jawabannya atau cara penghitungannya. Nomor 3. Ali dan Edo mempunyai akuarium berbentuk kubus. Volume akuarium Ali adalah 1.728 cm kubik. Volume akuarium Edo adalah 17.576 cm kubik. Selisih panjang rusuk akuarium Ali dan Edo adalah, maka kita cari dulu. Karena ini volume, maka kita cari dulu rusuknya itu berarti akar pangkat 3-nya ya. Jadi untuk 17.576 akar pangkat 3 dari 26, lalu 1.728 akar pangkat 3 dari 12. Kita kurangi 26 dikurangi 12, hasilnya 14. Nomor 4, lampu merah, kuning, dan hijau menyala berurutan setiap 6 menit, 9 menit, dan 12 menit sekali. Ketiga lampu menyala bersama ketiga kalinya pada pukul 9:05. Ketiga lampu menyala bersama pertama kali pada pukul berapa? Nah, karena ini tentang KPK, maka kita cari dulu KPK dari 6, 9, dan 12. Kita dapatkan 36, berarti 36 menit. Karena ini pertemuan 3, yang ditanya pertemuan pertama, berarti KPK-nya dikali 2. Ya, mundur 2. 2 dikali 36 menit adalah 76 menit atau 1 jam 12 menit. Karena tadi pertemuan ketiganya jam 9:05, kita kurangi 1 jam 12 menit jadi jam 7:53. Untuk nomor 5, di sini ada mengurutkan ya. Mengurutkan pecahan, maka dijadikan dulu desimal semua. Untuk yang 1/3/20 yaitu 1,15, 105% yaitu 1,05, 1/4/25 adalah 1,16,
Untuk 1,51 sudah, berarti 27/20 yaitu 1,35. Ini bisa dijadikan 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma, tergantung dengan soalnya. Nah, setelah itu kita urutkan karena dari yang terbesar, maka yang paling terbesar adalah yang pertama, trapesium sama kaki, lalu jajaran genjang, kemudian segitiga, lingkaran, dan persegi, yaitu D. Nomor 6, ibu membutuhkan 1/3/4 liter minyak goreng untuk menggoreng keripik pisang. Persediaan minyak goreng ibu ada 1/3 liter. Ibu membeli minyak goreng lagi sebanyak 1/3 liter. Sisanya minyak goreng yang belum digunakan ibu ada berapa? Ini maka biasakan dengan mencari persediaan awal atau yang dimiliki berapa di awal. Nah, karena tadi 1/3 maka ditambahkan 1/2 karena membeli lagi. Nah, kemudian dikurangi dengan tadi yang untuk menggoreng keripik pisang 1/3/4. Jadi kita samakan dulu menjadi pecahan biasa, 1/3 ditambah 5/2 dikurangi 7/4. Lalu disamakan penyebutnya, kita dapatkan 13/12 atau 1/12 liter C. Nomor 7, Rika mempunyai 7,5 kg gula pasir, sebanyak 40% gula pasir untuk persediaan, dan 1/2/3 kilo digunakan untuk membuat karamel. Selebihnya digunakan sebagai campuran 2 adonan kue sama banyak. Gula pasir yang pada setiap adonan kue ada berapa? Nah, pertama kita tulis dulu persediaan awal 7,5 dikurangi. Karena tadi yang untuk persediaan adalah 40% bagiannya, berarti harus dicari dulu dalam kurung 40/100 dikali 7,5. Lalu dikurangi 1/2/3 yang untuk membuat karamel. Nah, kita dapatkan 75/10 dikurangi, tadi diperkecil ya, seperti di dalam situ, di dalam tulisan Budini. Jadi kita dapatkan ya pecahan biasanya 15/2 dikurangi 3/1 dikurangi 5/3. Nah, kita samakan penyebutnya, kita dapatkan 17/6 hasilnya. Karena tadi dibuat 2 adonan kue yang ditanyakan per adonan, maka dibagi 2. Atau 17/6 dikali setengah. Jadi sama dengan 17/12 atau 1/5/12 kilogram. Oke, nomor 8, perbandingan uang saku Adi dan Bayu adalah 3/7. Maka kita tulis dulu A banding B, yaitu 3/7. Perbandingan uang saku Bayu dan Chandra adalah 4/6. Maka tadi di bawah 7 kita tuliskan 4/6 untuk C. Nah, kita gunakan rumus zigzag. 3 dikali 4 sama dengan 12 untuk A. Lalu 4 dikali 7 yaitu 28 untuk B, dan 7 dikali 6 yaitu 42 untuk C. Kita dapatkan 12/28 / 42. Ini masih bisa diperkecil, dibagi 2 jadi 6/14/21. Nah, yang diketahui uang saku Adi 15.000, jadi diketahui salah satu ya. Maka untuk mencari B, perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali tadi yang diketahuinya uangnya adalah 15.000. Jadi B sama dengan 14/6 dikali 15.000 hasilnya 35.000. Untuk C 21/6 dikali 15.000 hasilnya 52.500. Karena yang ditanya selisih maka dikurangkan antara 52.500 dengan 35.000. Jadi hasilnya 17.500. Untuk 9, Edo menggambar sebuah menara dengan tinggi 8 cm. Tinggi menara sebenarnya adalah 24 meter. Edo memperbesar gambar menara tersebut 2 kali lebih besar dari gambar sebelumnya. Kita tulis dulu ya sebelumnya 8 cm untuk mewakili 24 meter. Nah, karena tadi diperbesar 2 kali maka 2 dikali 8 atau 16 cm itu sama dengan 24 meter. Jadi untuk JP-nya 16 cm, sedangkan JS-nya atau jarak sebenarnya adalah 2400 cm. Jadi semua dijadikan cm. Nah,
Karena JP dan JS itu dalam skala itu harus 1 banding sekian, maka untuk JP-nya supaya jadi 1, 16 dibagi 16 sama dengan 1. Nah, untuk JS-nya pun 2400 dibagi 16 supaya nanti ketemu skalanya, jadi 2400 itu dibagi 16 hasilnya 150, maka skalanya adalah 1:150. Nomor 10, umur ayah setengah abad 1 windu 2 tahun. Nah, ayah itu berarti kalau 1 abad itu 100 tahun, maka setengah abad adalah 50. Ditambah 1 windu itu 8 tahun, tambah 8, kemudian tambah 2. Jadi umur ayah 60 tahun. Umur kakak 3 windu, berarti 3 dikali 8, 24, tambah 4 tahun. Jadi 24 tambah 4 adalah 28. Nah, yang ditanya adalah selisih, maka kita kurangkan 60 dikurangi 28 jadi 32 tahun. Nomor 11, Tara menyambung 3 buah tongkat dengan cara dihimpitkan. Panjang tongkat pertama 165 cm, tongkat kedua 1,48 meter, dan tongkat ketiga 15,7 desimeter. Pada tiap himpitan 0,25 meter ya panjangnya. Panjang tongkat setelah disambung ada berapa? Karena ketika dihimpitkan, jika ada 3 tongkat, maka ada bagian yang Ibu Dini hitamkan itu ya, itu berarti ada yang berkurang. Maka jika setiap himpitannya 0,25, maka ada 2 himpitan, jadi 2 dikali 0,25 yang berkurang. Kita jadikan dulu semuanya dalam bentuk meter. 165 cm sama dengan 1,65 meter ditambah 1,48 ditambah 15,7 desimeter itu adalah 1,57 meter. Jadi hasilnya 4,7 meter. Dikurangi tadi himpitannya 0,25 dikali 2 itu adalah 0,5. Jadi kita dapatkan hasilnya 4,2. Nomor 12, Pak Ridwan mempunyai persediaan 4 botol minyak wangi, masing-masing 5 liter. Maka kita hitung dulu 4 dikali 0,5 liter, jadi kita dapatkan 2 liter persediaan. Karena ini mau dijual lagi dalam bentuk botol berisi 100 cc, maka dijadikan cc dulu. 1 liter itu 1000 cc, maka kalau 2 liter jadi 2000 cc. Dibagi botolnya itu 100 cc, kita dapatkan 2000 dibagi 100 itu adalah 20, jadi 20 botol yang akan dijual. Hari pertama terjual 6 botol, berarti 20 dikurangi 6. Hari kedua terjual 7 botol, lebih banyak dari hari pertama, maka hari kedua itu 6 ditambah 7 jadi 13. Jadi 20 dikurangi 6 dikurangi 13 sama dengan 1 botol sisanya. Karena yang ditanya mili dan 1 botol itu tadi isinya adalah 100 cc, nah 1 cc itu sama dengan 1 mili, jadi 100 cc sama dengan 100 ml. C jawabannya. Nomor 13. Ayah mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ayah berangkat dari kota A pukul 6.45 dan tiba di kota B pukul 8.00. Jarak yang ditempuh ayah adalah, di sini diketahui kecepatan 60 km per jam, lalu waktunya itu tiba jam 8 dikurangi waktu berangkat 6.45, hasilnya adalah 1 jam 15 menit atau 1/4 jam. Untuk mencari jarak, kita ingat segitiga Jokowi, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi 60 dikali 1/4, hasilnya adalah 75 km. Nomor 14. Ayah memasang keramik pada lantai kamar yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Ukuran keramik yang dipasang 50 cm dikali 50 cm. Keramik yang dibutuhkan ayah ada berapa buah? Nah, jadi luas kamar dibagi luas keramik. Luas kamarnya ini kita jadikan dulu cm supaya sama nanti. Nah, jadi 4 meter panjang sisinya itu sama dengan 400 cm. Jadi 400 dikali 400 sama dengan 160.000 cm luas kamarnya. Lalu luas keramik 50 dikali 50 sama dengan 2.500 cm persegi semuanya ya. Nah, kemudian 160.000 dibagi 2.500 hasilnya adalah 64 keramik. Nah, jadi jawabannya B. 15, ini gambarnya lingkaran. Lalu ada pertanyaannya di sini.
luas bagian yang diarsir. Nah, maka ini ada tanda panah, maksudnya di sini yang diarsir bagian kanan itu ya, kita masukkan ke yang kiri, jadi ditukar. Jadi kita dapatkan yang hitamnya itu ada setengah lingkaran. Maka kita cari luas setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu adalah setengah pi r kuadrat atau setengah kali 22/7 kali 14 kali 14. Karena tadi AB atau diameternya 28, maka jari-jarinya 14 ya, separuhnya. Jadi kita dapatkan 308 cm persegi atau A. Untuk nomor 16, Asipa membuat 2 buah taplak meja berukuran sama. Lebar taplak meja 120 cm, sedangkan panjangnya 70 cm lebih dari lebarnya. Maka panjangnya 120 ditambah 70 atau 190 cm. Di sekeliling taplak meja dipasang renda, maka cari dulu kelilingnya. 2 panjang ditambah 2 lebar, yaitu 2 dikali 190 ditambah 2 kali 120, hasilnya kita dapatkan 620 cm kelilingnya. Karena ada 2 buah taplak, maka dikalikan 2 jadi 1240 cm atau D. Nomor 17, perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Memiliki 4 sisi, 2. Sisinya yang berdekatan sama panjang, 3. Sepasang sudut berhadapan sama besar, dan 4. Diagonalnya tegak lurus dan tidak sama panjang. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah D. Layang-layang. 18. Pak Adi mempunyai kolam renang berbentuk balok. Panjang kolam renang 9 meter. Lebarnya sepertiga dari panjangnya, maka sepertiga dikali 9 sama dengan 3 meter. Dan kedalamannya 1,5 meter atau tingginya 1,5 meter ya. Sisi bagian dalam di kolam dipasang keramik. Biaya pasang keramik 24.500 per meter persegi. Biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan keramik adalah, maka kita cari luas permukaannya. Nah, alasnya itu panjang kali lebar atau 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, untuk kolam renang ini tidak memiliki tutup ya, jadi jangan dimasukkan rumus balok begitu saja. Nah, mari kita lihat di sini ada 2 kali panjang kali tinggi untuk sisi tegaknya. Nah, kita dapatkan 27, lalu 2 dikali lebar kali tinggi untuk sisi tegak kiri kanannya jadi 9, maka dijumlahkan kita dapatkan luas permukaannya adalah 63 meter. Nah, dikali dengan tadi biaya pasangnya itu adalah 24.500, jadi biayanya adalah 1.543.500. 19. Koordinat titik ABCD membentuk sebuah bangun datar. Titik A terletak pada koordinat 0,6, maka kita buat cari X-nya 0, Y-nya 6. Untuk B, X-nya 3, Y-nya 2, C, X-nya 2, dan Y-nya negatif 3, dan D, X-nya negatif 3, Y-nya 3. Kita dapatkan gambarnya, ada 4 titik, lalu kita hubungkan sehingga terlihat seperti trapesium sama kaki. Jadi jawabannya A. Nomor 20, Tony mempunyai kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 35 cm. Kardus tersebut digunakan untuk menyimpan kubus kecil berukuran sama. Panjang rusuk kubus yang kecil yaitu 5 cm. Tony memasukkan kubus kecil secara bersusun sebanyak 125 buah. Banyak kubus kecil yang diperlukan untuk memenuhi kardus tersebut ada berapa? Nah, pertama kita cari dulu volume kardus besar dibagi dengan volume kardus kecil atau kubus kecil. Jadi kita dapatkan 35 kali 35 kali 35 adalah 42.875 dibagi 5 kali 5 kali 5 itu 125. Jadi kita dapatkan pembagiannya yaitu 343 kubus yang bisa masuk ke dalam kardus tersebut. Karena sudah masuk 125, kita kurangi, berarti sisanya yang bisa dimasukkan untuk sampai penuh adalah yang kurang yaitu 218 kubus. Nomor 21, perhatikan diagram berikut. Ini adalah data banyak siswa SD Ceria dari kelas 1 sampai kelas 6. Jika ada soal seperti ini, kita baca dengan cermat ya skalanya. Lalu dijumlahkan. Ternyata ini untuk kelas 1-nya itu ada
Untuk laki-laki ada 14, kemudian perempuan 14, kelas 2-nya laki-laki 15, perempuan 13, kelas 3-nya laki-lakinya 12, perempuan 14, lalu kelas 4-nya laki-laki 12, perempuan 16, lalu kelas 5 laki-laki 18, perempuan 10, dan kelas 6 laki-laki 15, perempuan 12. Nah, dijumlahkan setiap kelasnya didapatkan kelas 1 28 anak, kelas 2 28 anak, kelas 3 26 anak, kelas 4 28 anak, kelas 5 28 anak, dan kelas 6 27 anak. Lalu dijumlahkan seluruhnya siswanya ada 165. Nah, yang A, banyak siswa SD Ceria ada 156 siswa, bukan, tapi tadi kita sudah hitung 165. Yang B, jumlah siswa kelas 5 lebih banyak dari siswa kelas 2, tidak, tapi jumlahnya sama. Lalu yang C, banyak siswa laki-laki lebih sedikit dari siswa perempuan, tidak. Tadi laki-lakinya 86, perempuannya itu 79, jadi laki-laki lebih banyak. Jadi kita dapatkan jawabannya yang betul adalah D, selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan ada 7 siswa. Untuk 22, diagram lingkaran. Jumlah siswa kelas 6 yang memilih ketua kelas ada 25 anak. Banyak siswa yang memilih Wahyu ada berapa? Nah, ini satu lingkaran itu 100% ya, maka 100% dikurangi yang diketahui yaitu Rudi tadi 28, Herman 24, lalu Susi 32. Jadi 100 dikurangi 84, hasilnya adalah 16. Karena ini yang belum diketahui adalah Tuti dan Wahyu dan sudutnya itu sama ya persenannya itu. Jadi 16 dibagi 2, jadi 8% yang memilih Wahyu. 8% itu adalah 8/100. Dikali tadi 25 anak jumlah keseluruhan, hasilnya adalah 2 anak yang memilih Wahyu. Nomor 23, perhatikan diagram yaitu tentang data pengunjung perpustakaan Lentera Ilmu dari hari Senin sampai Jumat. Nah, di sini kita dapatkan berdasarkan tabel, hari Senin itu adalah 38 siswa, semua betul. Kemudian Selasa 44 siswa, maka yang B kita eliminasi. Sisanya A, C, dan D. Lalu hari Rabu 54 siswa, jadi jawabannya yang C. Nomor 24, Pak Budi membeli bibit buah sebanyak 32 pohon dengan rincian sebagai berikut. Bibit mangga 6 pohon, bibit kelengkeng 4 pohon, bibit rambutan itu 6 pohon, bibit sawo 4 pohon, bibit jambu kristal 5 pohon, dan sisanya bibit belimbing. Lalu modus bibit buah yang dibeli Pak Budi berapa? Modus itu yang paling banyak. Maka bibit awal itu diketahui bahwa 32 pohon, dikurangi bibit yang diketahui tadi, dijumlahkan ada 25 pohon. Maka sisanya adalah 7 untuk belimbing. Jadi yang paling banyak yaitu belimbing. C. Nomor 25, rata-rata nilai ulangan matematika dari 20 siswa adalah 76,75. Berarti 20 dikali 76,75. Setelah 2 anak mengikuti ulangan susulan, berarti 20 tambah 2 anak. Jadi 22 anak siswanya akhirnya ya. Dikali dengan rata-rata nilai ulangan yang naik 0,5. Berarti nilai rata-rata yang kedua adalah 76,75 ditambah 0,5. Jadi 22 siswa dikali 77,25 ya. Nah, jumlah keduanya itu dikurangi ya. Jadi tadi yang 22 siswa itu adalah 1699,5 dikurangi nilai dari 20 siswa yaitu 1535. Hasilnya 164,5. Karena ini dibagi 2 anak yang nilainya sama, jadi hasilnya 82,25 setiap anak nilainya. Jadi jawabannya yang B. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada soal yang sulit di dunia ini kalau kalian mau belajar dan berusaha untuk mengerjakan seluruh soal-soal serta giat berlatih. Oke, langsung saja. Ibu tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Head to toe, collect like a young CEO, boss like a